Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat ya abang dan kakak dalam belajar tematiknya. Nah, abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 5 kita ya, tentang cuaca. Subtema 2 hari ini kita sudah memasuki subtema 2 ya abang dan kakak, tentang perubahan cuaca. Nah, kita akan membahas pembelajaran 1. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa dulu ya abang dan kakak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa tadi Allah mudahkan kita dalam memahami pembelajaran hari ini. Oke abang dan kakak, nah Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat membandingkan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menyanyikan lagu burung kutilang dengan benar. Nah, abang dan kakak, kita akan memasuki pembelajaran kita. Nah, di sini ya, kita akan belajar tentang cuaca dan juga perubahannya. Nah, cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Nah, bukan hanya setiap hari ya abang dan kakak, tetapi bisa berubahnya cuaca itu pakai jam ya. Misalnya tadi jam 2 cuaca sangat cerah, tiba-tiba jam 3 sudah mendung atau sudah hujan ya abang dan kakak. Nah, saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Ya, maka cuaca cerah ini bisa kita manfaatkan untuk bermain di lapangan, di luar, bermain sepeda, atau menjemur pakaian, atau menjemur kerupuk ya kan abang dan kakak. Nah, cuaca cerah itu ditandai oleh matahari yang bersinar terang ya, dan udara terasa panas. Nah, cuaca berawan terjadi karena awan berkumpul menutupi matahari. Nah, sedangkan kalau cuacanya berawan itu ya, karena awan itu berkumpul menutupi matahari ya abang dan kakak, makanya mataharinya tertutup, cuacanya menjadi sedikit cuacanya ya menjadi sedikit redup ya, atau dingin ya, tidak terasa panas seperti cuaca cerah gitu ya abang dan kakak. Itu adalah perubahan cuaca ya, bisa terjadi setiap hari. Nah, ini adalah contoh dari cuaca hujan nih ya. Kalau cuaca hujan, matahari itu tidak muncul ya kan abang dan kakak. Nah, yang terjadi awan hitam ya, lalu rintik-rintik hujan turun dari awan tersebut membasahi bumi. Nah, cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Jadi kalau misalnya kan cuaca itu sudah mendung, tapi kita terasa gerah gitu atau panas. Nah, itu biasa ya abang dan kakak, sebelum hujan akan terasa udaranya seperti panas atau
kita kegerahan. Lalu kalau sudah turun hujan, maka udaranya ya menjadi lebih dingin ya abang dan kakak. Nah, kamu pasti sudah bisa dong membedakan mana cuaca cerah, mana mendung, mana hujan. Miss yakin lah ya kan. Oke, abang dan kakak, apakah informasi yang kamu dapatkan dari teks di atas? Informasi. Nah, informasi itu adalah suatu pesan ya abang dan kakak, atau data ya abang dan kakak. Jadi mana ini Miss kalimat di atas yang menjadi sebuah informasi. Nah, ini adalah ya contohnya seperti cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Itu adalah informasi juga ya. Nah, lalu langit berwarna kelabu. Nah, sebelum hujan nih, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Nah, itu adalah salah satu contoh informasi dari kalimat atau teks ya yang menggambarkan tentang cuaca hujan ya abang dan kakak. Nah, bisa ya berupa pesan, itu adalah pengertian informasi, atau sebuah data itu adalah pengertian juga dari informasi. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Kita masuk ke perbandingan pecahan. Di sini ya ada gambar yang menunjukkan melon 1 nih dan juga melon 2 ya abang dan kakak. Lalu ada contoh soalnya. Lani mengambil satu dari potongan melon yang pertama ini. Lani ngambil satu dari potongan melon yang pertama. Sedangkan Beni mengambil satu potong dari melon yang kedua. Ini si Beni ngambil dari satu potongan melon kedua. Apakah sama besar melon yang dimiliki Beni dan Lani? Kalau kita lihat dari gambarnya saja ya abang dan kakak, maka kita sudah bisa membandingkan bahwasannya potongan melon yang diambil Lani dengan potongan melon yang diambil Beni itu beda besarnya ya abang dan kakak. Lalu bagaimana lagi Miss kita bisa membandingkan besarnya? Kita bisa lihat dari keterangan pecahannya. Nih, yang punya si Lani 1/8 dan punya si Beni ya 1/6. Nah, 1/8 dengan 1/6 mana yang lebih besar? Nah, abang dan kakak, kemarin Miss juga sudah jelaskan ya. Jika pembilangnya sama, ini 1 dengan 1 ini ya, pembilangnya sama ya, sama-sama 1 per ya kan, maka yang kita perhatikan adalah penyebutnya. Yang di sini 8 punya si Lani, yang di sini 6. Maka semakin kecil ya nilai penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Nah, kita tulis dengan simbol ini ya abang dan kakak. Nah, ada 3 simbol ini menandakan bahwasannya kecil ya, sama dengan kecil kalau yang ini. Gimana ya Miss? Abang belum hafal nih cara melihat simbolnya. Nah, kalau dulu Miss Ajijah belajar ya ketika SD ya, Miss diajarin oleh guru Miss caranya biar mudah. Kalau kita lupa, dia ada simbol kayak gini ya, dan ada simbol berlawanan. Jadi cara melihatnya kalau kita lupa, kamu kasih dia di ujungnya ini garis ya, garis lurus ini seperti huruf K ya kan. Iya, ini seperti huruf K, berarti kecil gitu abang. Nah, yang ini, yang kedua ini ya, kalau dikasih garis yang sama, maka tunggu Miss Ajijah hapus ya, tidak begitu kelihatan. Nah, kalau gini, kalau gini dikasih garis ya lurus seperti huruf seperti huruf B, maka ya huruf B itu awalnya jadi kata besar. Nah, lalu ada simbol satu lagi
yaitu simbol sama, iya sama dengan, atau sama besar ya abang dan kakak. Nah berarti ini ya 1/8 itu lebih kecil daripada 1/6 ya. Itu dia abang dan kakak ya. Coba kita perhatikan lagi ya contoh soal berikutnya. Ya ini dia perbandingan pecahannya. Ini tadi kan si Lani punya melon 2/8, sementara si Beni punya melon 2/6 ya. Maka 2/8 dan 2/6 mana yang lebih besar atau yang lebih kecil? Kalau pertanyaannya mana yang lebih kecil, berarti 2/8 lebih kecil daripada 2/6. Kalau pertanyaannya mana yang lebih besar gitu, 2/8 atau 2/6, maka simbolnya iya kayak gini. Oke, nah kita lihat soal kedua ya. Di sini ya si Siti mempunyai melon ya dengan potongan 3/8, sementara si Edo punya potongan 3/6. Maka ya pertanyaannya adalah 3/8 3/6. Nah abang dan kakak sudah tahu kan 3/8 lebih, iya 3/8 lebih kecil. Tadi yang di atas 2/8 juga lebih kecil daripada 2/6. Iya seperti ini ya abang dan kakak. Jangan lupa kalau seperti ini lambangnya berarti dia besar ya kan. Nah kalau kayak gini ini menandakan ke iya lebih kecil. Oke abang dan kakak, semoga sudah paham ya. Nah, di sini ada nyanyian burung kutilang. Nah, Miss akan memutarkan nyanyian burung kutilangnya agar abang dan kakak bisa mengikuti irama, temponya, dan juga ketukan dari lagu tersebut ya abang dan kakak. Kepalanya menentang langit biru.
setelah mendengarkan lagu Burung Kutilang tadi ya, maka abang dan kakak ada tugas nih. Tugasnya yang pertama, buatlah 2 contoh pecahan dengan perbandingan lebih besar atau ya lebih kecil menggunakan gambar. Berarti abang dan kakak membuat gambar, lalu jangan lupa ya buat perbandingan pecahannya. Berarti gambarnya tetap ada keterangan pecahannya nih, kayak gambar melon punya si Edo, si Siti dan si Beni tadi. Lalu abang dan kakak buat perbandingannya ya, mana yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, sampai di sini pertemuan dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kalian. Ya, Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.